ada tadi. Ya, ya. Jangan kita san masker san. Ya kita kasih. Lebih aman gitu. Ya. Pakai. Sudah. Aku biasa sampai duluan belum kesini. Masuk. Di sini kalau dia beli dia langsung di tangannya ya. Ada yang putih. Ya. Isi Bu. Ada kita juga setiap dua sedikit nama sama kelurahan yang baru yang biasa. Kelurahan cukup tinggi di sini, apalagi bukit lama di sini. Kadang-kadang relief yang hari apa tuh sampai 10, bukit lama bukit baru 4 hari. Jadi benar. Ini satu, bagian satu. Nah, ada satu di jalannya ya. Ya Bu, kita lagi cek Bu. Tadi di satu agak tinggi. Pak, sudah. Iya Pak. Sudah belum? Kalau bukan bulan puasa mengadakan ya. Ini jam 8. Insya Allah. Sekarang ada keluhan nggak Bu? Alhamdulillah nggak ada. Ayo Pak, ini Pak, sudah Pak. Yang tadi Pak. Tadi. Lagi lapori di Polda, posisi di Yang standby untuk terima kalau ada pasien. ada dari Ada Bu ya? Ya, Bu, Ibu. Ya. Pak, iya Pak. Halo. Memang atau kamu? Nanti
Udah tahun nih, memang dia. Ya masih bawa parkir dulu soalnya. Kesana sini juga. Kemarin mana itu? Enggak, Pak. Enggak. Ayo. Ya. Mengkain langit pun. Kasih buka. Buka ya, Pak. Ada. Siap. Baik teman-teman wartawan sekalian, saya sengaja pagi ini mengadakan sidak terhadap optimalisasi peran posko PPKM yang ada di Kota Palembang. Karena saya dapat laporan dari Ibu Kadinkes kemarin, data yang kita punya memang 54 kelurahan, terus semalam menjadi 62. Untuk itu beberapa hal yang kami harapkan, saya sudah koordinasi karena punya grup di tingkat kecamatan. Mulai hari ini saya minta sampai ke 3 kelurahan optimalisasi terhadap keberadaan dari posko. Posko harus mulai optimal. Dan yang kedua, saya berharap juga koordinasi lebih intensif lagi. Kita minta bantuan dari para bapak-bapak dari Babinsa, Babinkaptimas, camat khususnya harus proaktif, sehingga kita ingin meminimalisir penyebaran COVID-19. Yang ketiga teman-teman sekalian, saya mohon bantuan dari teman-teman. Kesemuanya ini bisa berhasil bukan kerja dari pemerintah saja, bukan kerja dari TNI Polri, tetapi kerja bareng, kerja sama-sama dengan para masyarakat, sehingga bisa memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Untuk itu harapan kami 3T itu harus benar-benar kita laksanakan. Masyarakat juga dituntut untuk yang 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Itu kami mohon betul dengan teman-teman wartawan untuk mengajak masyarakat sehingga ada kesadaran kolektif satu sama lainnya. Itu inti kita pada pagi hari ini. Ada tadi. Ya. Jangan kita san masker san. Ya gitu kasih. Lebih aman gitu. Ya. Pakai. Sudah. Aku biasa sampai duluan, belum kesini nih. Masuk. Di sini kalau dia beli dia langsung cuci tangannya ya. Ada yang putih. Ya.